Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was samawat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan li jami'il makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin ja'a bil bayyinat wa ala ahli baitihi at-tahirat wa ala ashabihi alladhina yusari'una fi sabilil khairat. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala azza wa jalla wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana idza syi'ta sahla. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafaa billahi 'alima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar aw kama qala alaihi salatu wassalam. Fadal Islam anzani Allah wa iyyakum ajma'in wa nabiyyin rahimani wa rahmatullah. Hadirin hadirat jamaah pengawasan menjelang berbuka puasa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kasih sayangnya, nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga dengan kedua nikmat itu kita disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang sangat mulia, yaitu perkara tentang agama. Di mana tidak semua orang oleh Allah Subhanahu wa taala disibukkan tentang perkara ini. Masih banyak saudara-saudara kita yang masih sibuk tentang urusan duniawi. Namun alhamdulillah Allah sibukkan kita di tempat ini dalam urusan yang sangat mulia, yaitu urusan tentang agama. Selanjutnya salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita, kekasih Allah Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan seluruh risalah kenabian dengan sempurna, sehingga tidak ada kebaikan-kebaikan yang akan menimpa umat ini kecuali telah disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak ada kejelekan-kejelekan, mudarat, malapetaka, musibah yang akan menimpa agama ini kecuali telah diperingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah tidak mungkin wafat kecuali agama ini telah betul-betul sempurna. Sehingga tugas kita hanyalah melakukan apa yang diperintahkan, mencontohkan bagaimana Rasulullah SAW beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai konsekuensi daripada syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ikhwani fillah azanillah wa iyyakum ajmain. Pada pertemuan kita ini, pada sore hari ini, kita akan menyampaikan perkara yang berhubungan dengan puasa Ramadan.
karena tidak lama lagi puasa Ramadan akan segera habis. Mungkin kurang 3 hari lagi kita sudah masuk pada bulan Syawal. Jadi Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Nah, karena Ramadan ini hanya tinggal beberapa hari lagi, maka janganlah kita masuk orang-orang yang sangat merugi. Jangan menjadi orang-orang yang sangat merugi sekali, sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik dan lainnya, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW lamma su'idal mimbar, ketika beliau naik mimbar di tempat untuk berkhutbah, tapi seperti terundakan itu. Ketika beliau naik mimbar, itu naik, tapi seakan-akan memang ada tangganya mimbar itu. Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Maksudnya artinya adalah semoga Allah mengabulkan doa kita. Harus panjang ya. Amin. Kalau amin maknanya orang yang dapat dipercaya. Tapi kalau amin hanya panjang, minnya pendek, berarti perintah untuk beriman. Berimanlah. Amin panjang. Amin, amin. Artinya semoga Allah mengabulkan doa kita, semoga Allah mengabulkan doa kita, semoga Allah mengabulkan doa kita. 3 kali Rasulullah SAW mengucapkan amin, amin, amin. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ala ma amanta, wahai Rasulullah, atas apa engkau membaca amin? Maksudnya mengamini apa? Apa yang kau aminkan? Doa apa? Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, menjawab, atani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril. Jibril telah datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Jibril berkata, nah, ini ada 2 makhluk yang mulia. Pertama adalah malaikat Jibril, makhluk dari kalangan malaikat yang paling mulia, paling utama. Yang kedua adalah Rasulullah SAW sebagai makhluk yang paling utama yang ada di muka bumi, Rasul paling mulia, paling utama. Datang Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala, maka Jibril mengatakan, ya Muhammad, hai Muhammad, raghima anfumri'in, sungguh sangat merugi, sungguh sangat merugi sekali, dzukirta indahu, yang mana engkau disebut, namamu disebut di sisinya. Jadi nama Nabi Muhammad atau Rasulullah disebut di sisi seorang itu, orang yang sangat merugi ini. Falam yusalli alaika, maka orang tersebut tidak membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama. Orang yang sangat merugi sekali adalah orang yang disebut nama Nabi Muhammad SAW di sisinya, tapi orang ini tidak membaca sholawat. Maksudnya adalah sholawat yang masyhur, sholawat yang disyariatkan, dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bisa Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi atau sallallahu alaihi wasallam. Jadi seandainya ada seorang mengucapkan Muhammad atau Rasulullah, maka orang itu akan merugi kalau dia tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau yang semakna dengan itu.
Jadi bukan sholawat-sholawat yang datang belakangan, yang model-model, yang baru-baru. Karena yang mana sholawat ini kan doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada baginda sallallahu. Ini doa. Doa kita minta kepada Allah. Maka dalam berdoa tentunya ada etikanya, ada adab-adabnya, ada akhlak dalam berdoa. Tidak bisa dengan gurau, bermain-main, bernyanyi, bertepuk tangan, bersiul, berjoget-joget, apalagi. Ini adab dalam berdoa. Termasuk sholawat juga merupakan doa. Tsumma qala, faqala, kul. Jibril mengatakan, wahai Muhammad, katakanlah amin. Ini perintah Jibril. Setelah Jibril menyampaikan bahwa orang yang paling sangat merugi sekali orang yang disebut namamu, tapi orang tersebut tidak mengucapkan sholawat, tidak membaca sholawat atas kamu. Ini orang yang sangat merugi. Pertama, dan Jibril mengatakan atau memerintahkan, kul ya Muhammad amin, katakanlah Muhammad amin. Nah, ini yang berdoa Jibril, yang mengucapkan Jibril, yang mengamini adalah Nabi Muhammad SAW. Dua makhluk yang termulia, makhluk langit, makhluk bumi. Fakultu amin, maka aku pun mengucapkan amin. Nah, ini amin yang pertama diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah berkaitan dengan orang yang tidak membaca sholawat atas Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad ini disebut Rasulullah atau Muhammad. Sangat merugi sekali. Kemudian tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, raghima anfum mri'in dakhala alaihi syahru Ramadan. Sungguh sangat merugi sekali ini seseorang yang masuk pada bulan Ramadan, pada bulan sekarang ini. Orang masuk pada bulan Ramadan, menangi bulan Ramadan, tsumma kharaja wa lam yughfar lahu. Kemudian setelah masuk Ramadan, dia kemudian keluar dari bulan Ramadan karena memang bulannya sudah selesai. Keluar dari bulan Ramadan, tapi walam yughfar lahu, tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan maghfirah ampunan Allah, penuh dengan rahmat. Pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Setan-setan terbelenggu. Betul-betul diberkahi oleh Allah bulan ini. Tapi orang ini keluar dari bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana Al-Qur'an sebagai wahyu petunjuk bagi manusia diturunkan pada bulan itu. Bulan pilihan Allah yang dihadiahkan oleh Allah kepada kaum muslimin. Tapi orang masuk bulan Ramadan keluar tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal di antara faedah atau hadiah dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan adalah di antaranya adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah. Ini yang pertama, dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia mungkin juga berpuasa. Dia juga berpuasa. Tapi kenapa kok tidak sampai dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin cara berpuasanya dia hanya sekedar menjaga atau tidak makan, tidak minum, tidak bergaul dengan istri dari fajar sampai terbit terbenam matahari. Cuma itu.
Jadi di siangnya dia juga berdusta, mencaci maki orang, ghibah, membunuh, mencuri dan lain sebagainya. Tapi tetap berpuasa. Mungkin hanya sekedar puasa menahan haus, menahan lapar. Padahal kata Nabi, rubba shaimin laisa min syiyami illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa, tapi dengan puasanya itu dia hanya mendapatkan lapar dan haus, tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ampunan dari Allah juga tidak. Nah, yang pertama orang yang berpuasa, kalau sekiranya puasa ini sampai kehadirat Allah, sampai diterima di sisi Allah, maka hadiah dari Allah adalah dia akan diampuni dosa-dosanya. Mana yang kedua, orang yang berpuasa ini hadiah dari Allah, doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu laturatu da'watun. Ada 3 kelompok. Yang mana 3 kelompok ini doanya tidak akan tertolak, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 kelompok manusia yang apabila orang ini berdoa kepada Allah, maka doanya tidak akan tertolak. Siapa dia itu? 3 orang itu siapa? Yang pertama adalah as-shaimu hatta iftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Selama berpuasa dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa. Doa apa saja? Tidak ada doa khusus. Doa apa saja? Kita minta kepada Allah, minta proposal kepada Allah. Kita punya hajat apa? Maka kita panjatkan kepada Allah ketika kita berpuasa, sehingga nanti selesai kita berpuasa. Nah, selama berpuasa ini doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa yang tidak akan tertolak, yaitu al-imamul adil atau imamun adil, seorang pemimpin, penguasa yang adil. Kalau yang pertama kan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa ini ada jaminan bahwa doanya tidak akan tertolak. Tentunya puasa-puasa yang benar, puasa-puasa yang sampai kehadirat Allah, puasa-puasa yang makbul, diterima di sisi Allah, sehingga di samping dosa-dosanya akan diampuni dan doa-doanya juga akan dikabulkan oleh Allah sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita bisa menjaga puasa kita? Jadi tidak hanya sekedar lapar, menahan lapar dan haus, tapi juga kita juga menahan dari perbuatan-perbuatan dosa atau setan-setan yang mengajak untuk berbuat dosa, kita belenggu, kita tahan. Doa yang kedua adalah doanya pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ini memang ada kekhususan, keistimewaan bagi orang yang atau pemimpin yang adil. Besok di akhirat, pemimpin yang adil ini akan langsung mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah. Ketika orang sangat sibuk, sangat takut, sangat kebingungan, sangat butuh bantuan, sangat butuh pertolongan, tapi pemimpin yang adil, para pemimpin yang adil ini akan langsung mendapatkan naungan, langsung mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata-kata adil ini seharusnya orang yang beriman. Jadi orang yang adil adalah mesti dia itu orang yang beriman. Karena kalau orang kafir, orang musyrik, ini tidak bisa disebut orang yang adil. Karena kesirikan sendiri, syirik sendiri atau kafir sendiri,
Ini termasuk kedzaliman yang paling zalim. Kesyirikan adalah merupakan kemungkaran yang paling mungkar, dosa yang paling dosa. Ini kezaliman yang berupa syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Adil lawan katanya adalah zalim. Kalau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, tapi kalau zalim meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Memposisikan hamba manusia layaknya seperti Tuhan. Ini kan kezaliman yang paling zalim. Maka syarat pemimpin yang adil adalah dia harus orang yang beriman, taat kepada Allah, takwa kepada Allah, sehingga dalam memimpin, mengatur rakyat mereka berdasarkan apa yang Allah perintahkan atau undang-undang yang datang dari Zat yang Maha Adil. Nah, ini pemimpin yang adil yang seperti ini doanya tidak akan tertolak. Siapa contohnya? Banyak, seperti Khulafaur Rasyidin, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini mereka ini adalah para pemimpin yang adil, yang selalu menjaga tauhid, menjaga agama. Terus yang ketiga, yang doanya tidak akan tertolak, yaitu al-mazlum, orang yang teraniaya. Orang yang teraniaya ini doanya tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada yang pemimpin yang adil, ada juga yang terzalimi. Jadi kalau ada adil, nanti ini kok disebutkan ada yang mazlum. Nah, maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tiga kelompok yang doanya tidak akan tertolak ini kita sangat butuh dengan tiga kelompok ini. Kenapa? Karena memang kita melihat keadaan zaman seperti ini, fitnah begitu tampak. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan yang hak, sehingga orang itu sulit untuk membedakan ini yang hak yang mana, yang batil yang mana. Maka saat itulah doa-doa orang yang tidak akan tertolak sangat dibutuhkan, terutama doa masalah kebaikan, doa masalah hidayah. Sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hidayah petunjuk kepada kita, kepada umat, agar orang-orang umat ini tahu dalam petunjuk itu mana yang hak, mana yang batin. Jamaah yang fillah azanillahu wa iyyakum. Tsumma qala, ini amin yang ketiga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu mri'in." Sungguh sangat merugi adraka abawahi, seseorang yang mendapati kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satu dari keduanya. Jadi seseorang anak yang masih mempunyai kedua orang tua atau salah satu kedua orang tua itu, apa bapak atau ibu, tapi falam yudkhilahul jannah, tapi kedua orang tua ini tidak akan menyebabkan, tidak menjadikan sebab seorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa berbuat baik, berbakti, birrul walidain terhadap kedua orang tua, memberikan yang terbaik terhadap kedua orang tua. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang tidak bisa berbuat memberikan kebaikan terhadap kedua orang tua, termasuk orang-orang yang sangat merugi. Kul, katakanlah Muhammad amin. Katakan amin, fakultu amin, maka aku pun mengatakan amin, semoga Allah mengabulkan. Jamaah ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum ajmain. Kado atau pemberian anak terhadap kedua orang tua yang paling utama, yang paling mulia adalah bagaimana seorang ini
memberikan sesuatu yang sangat berharga, yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Kalau memberikan hanya sekedar uang jajan, ini kan kalau hanya sekedar uang, ini kan cuma di dunia. Kalau hanya sekedar makanan, ini kan habis dimakan hilang. Tapi sesuatu yang sangat berharga, yang bermanfaat di dunia maupun akhirat adalah bagaimana seseorang anak ini bisa menjadikan kedua orang tua itu mendapatkan hidayah. Kedua orang tua yang belum beribadah, maka sebab anak menasihati kepada kedua orang tua ini, akhirnya kedua orang tua menjadi orang-orang yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua orang tua atau salah satunya yang belum kenal Islam, masih dalam keadaan kufur. Kemudian asbab dari anak yang menasihati kepada kedua orang tuanya, akhirnya orang tua ini bisa masuk Islam. Inilah kado yang terbaik. Kedua orang tua yang dulunya masih senang dengan ritual-ritual jahiliyah, amalan-amalan yang tidak ada contoh dari Rasulullah SAW, atau ibadah-ibadah yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Kemudian asbab anak memberikan nasihat kepada kedua orang tua, akhirnya orang tua meninggalkan ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya dari Nabi, kembali atau menuju kepada ibadah-ibadah yang berdasarkan wahyu, berdasarkan petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Inilah kado yang terbaik dari anak kepada kedua orang tua. Sehingga dengan kado yang terbaik ini, anak dan kedua orang tua sama-sama mendapatkan hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, beragama dengan agama yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga orang tua dan anak bisa berkumpul di dunia dan akhirnya juga berkumpul di akhirat. Inilah kenikmatan yang sejati. Inilah harga daripada birrul walidain. Inilah pemberian yang terbaik dari anak terhadap kedua orang tua. Seandainya ada pertanyaan, kapan anak dan kedua orang tua ini berpisah? Kapan anak berpisah dengan kedua orang tua? Atau kapan suami berpisah dengan istri? Maka mungkin orang akan mengatakan anak berpisah dengan kedua orang tua manakala orang tua ini mati duluan, anak masih hidup. Atau suami mati duluan, istri masih hidup. Ini namanya berpisah. Mungkin orang awam akan mengatakan seperti itu. Tapi perlu diketahui bahwa yang namanya kematian ini bukanlah hakikat daripada berpisah. Karena orang yang masih hidup itu pasti juga akan menyusul. Kalau kedua orang tua atau salah satunya meninggal dunia, ini sifatnya hanya mendahului anak. Toh nantinya anak juga akan menyusul menjadi orang yang mati juga. Atau suami mati duluan. Ini juga namanya sedang mendahului, bukan berpisah. Karena nanti istri juga akan menyusul. Namun hakikat daripada berpisah anak dengan kedua orang tua atau suami berpisah dengan istri adalah ketika orang tua ini masuk surga sementara anak masuk neraka, atau suami masuk surga, istri masuk neraka. Ini hakikat daripada berpisah yang sebenarnya. Maka kita juga sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah, dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Sekiranya kita dikumpulkan oleh Allah di dunia, pernah bertemu di dunia di majelis yang mulia, majelis ilmu, kita juga dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala besok di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang ada di sekitar kita ini akan menjadi saksi. Ada kilas amin.
ada karpet, lampu. Seakan-akan inilah benda-benda yang mati. Termasuk mikrofon, ini seakan-akan benda yang mati. Tapi hakikatnya semua yang sekira kita anggap itu sebagai benda mati, semuanya punya ruh. Dan semuanya bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti juga akan menjadi saksi bahwa kita pernah bertemu di majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis zikir. Dan kita adalah pernah bertemu di dunia, kita juga nanti akan berharap pada Allah juga kita juga berkumpul, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Sebelum kita tutup, ini waktu berbuka kurang beberapa menit lagi. Kita akan kembali menyampaikan bahwa orang yang sangat merugi, kata Rasul, adalah pertama orang yang disebut nama Nabi atau Muhammad atau Rasulullah tapi tidak bersalawat atas beliau. Dan yang kedua, orang yang masuk pada bulan Ramadan, mendapati bulan Ramadan, bahkan beribadah, berpuasa, qiyamul lail, salat malam, sedekah dan lain sebagainya di bulan Ramadan, tapi keluar pada bulan Ramadan ternyata tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi, di antara faedah atau bonus hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang berpuasa adalah orang yang berpuasa itu akan masuk surga lewat pintu namanya Ar-Rayyan. Jadi 3 hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama akan diampuni dosanya, dan yang kedua doanya akan dikabulkan, yang ketiga akan dimasukkan ke dalam surga lewat pintu Ar-Rayyan. Itu semua kalau memang puasa kita ini betul-betul diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya syarat untuk diterimanya ibadah di samping ikhlas juga harus mengikuti petunjuk Nabi SAW. Terus orang yang sangat merugi yang ketiga adalah orang yang mendapati kedua orang tua atau salah satunya, tapi tidak menjadi asbab kedua orang itu masukkan kita ke dalam surga. Wal'iyadu billah. Demikian kajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah, petunjuk dari Allah. Karena tujuan utama orang taklim, orang ngaji, tujuan utama adalah untuk menyambut datangnya hidayah atau petunjuk. Doa kita kepada Allah setiap hari wajib minimal 17 kali kita minta hidayah kepada Allah. Itu wajib bagi orang muslim untuk minta petunjuk kepada Allah minimal 17 kali sehari. Maka setelah kita berdoa kepada Allah, kewajiban kita adalah menyambut datangnya hidayah. Ya, kita sambut di mana hidayah itu? Di majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, ya, seperti yang kita laksanakan pada sore hari ini. Aku qouli hadza fastaghfirullah wa lakum wa li jami'il mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.